Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Kehidupan, channel yang menyajikan kisah-kisah menarik dan juga menginspirasi. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ajaib Jadi Kaya Karena Keberkahan Rambut Rasulullah SAW. Setiap bagian tubuh Rasulullah merupakan bagian yang istimewa karena ia merupakan bagian dari manusia pilihan, sehingga tak jarang di antara para sahabat terdahulu yang sengaja menjadikan bagian tubuh atau sesuatu yang pernah digunakan Rasulullah sebagai wasilah atau lantaran untuk memenuhi hajatnya, seperti rambut Rasulullah atau bagian dari Nabi yang lain. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar yang pernah menjadikan jubah Rasulullah untuk wasilah menyembuhkan penyakit. Asma binti Abu Bakar berkata, "Jubah ini awalnya dipegang Aisyah sampai ia wafat. Setelah wafat, saya ambil jubah itu. Nabi memakai jubah ini. Kami membasuhnya untuk orang-orang yang sakit. Kami mengharap kesembuhan melalui jubah tersebut." Hadis riwayat Abu Dawud dan Muslim. Tapi perlu digarisbawahi bahwa praktek tabaruk atau meminta keberkahan atau menjadikan peninggalan Rasulullah sebagai wasilah atau perantara adalah harus berdasar keyakinan bahwa sesungguhnya yang mendatangkan manfaat hanyalah Allah. Barang tersebut hanyalah perantaranya, sehingga tidak menjerumuskan pada praktek yang menyimpang. Praktek tabaruk ini terus dilakukan mulai sahabat hingga kini. Bahkan terdapat cerita menarik mengenai tabaruk dengan rambut Rasulullah yang diriwayatkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Darain. Di kota Balkh terdapat seorang konglomerat besar yang meninggal. Ia meninggalkan 2 putra laki-laki. Selain meninggalkan warisan harta yang bertumpuk, ia juga meninggalkan warisan 3 helai rambut Rasulullah SAW. Setelah kematiannya, semua hartanya dibagi 2 oleh kedua anaknya. Namun ketika mereka hendak membagi rata 3 rambut mulia Rasulullah, mereka berdua bingung. Sang kakak mengusulkan agar sisa 1 rambut tersebut dipotong menjadi 2 lantas dibagi. Namun sontak usul tersebut dibantah oleh sang adik. "Jangan begitu, Kak. Demi Allah, rambut Rasulullah terlalu mulia untuk dipotong," bantah sang adik. Sang adik pun menawarkan alternatif lain. "Jika kakak mau, biar 3 rambut Rasulullah ini menjadi bagian warisanku. Sedangkan semua harta ayah silahkan kakak ambil semua. Bagaimana?" Tak perlu menunggu lama, sang kakak langsung menyetujui usulan adiknya tersebut. "Oke, setuju." Akhirnya mereka berdua berpisah. Sang adik membawa warisan 3 rambut Nabi, sedangkan sang kakak membawa tumpukan harta yang berlimpah. Keduanya tampak begitu gembira dengan bagiannya masing-masing. Sang kakak menganggap dengan harta begitu banyaknya ia bisa hidup bahagia. Sang adik pun demikian. Dengan warisan Rasulullah SAW, ia merasa mendapat berkah yang luar biasa, sehingga ia tak henti-hentinya membaca sholawat kepada Rasulullah sebagai rasa syukur atas karunia tersebut. Akhirnya setelah beberapa tahun, terjadi perubahan yang mengejutkan semua orang. Sang kakak yang tadinya membawa warisan harta yang melimpah, kini jatuh miskin. Sedangkan sang adik yang hanya berbekal 3 rambut Rasulullah SAW menjadi kaya raya. Hal tersebut tak lain merupakan berkah rambut Nabi dan barokah bacaan sholawat sang adik yang tak kenal henti dilantunkan.
Namun tak lama berselang keduanya meninggal dunia. Hingga suatu ketika sebagian ulama di sana bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah memerintahkan masyarakat yang mempunyai hajat khusus agar menziarahi makam sang adik yang membawa 3 rambut Rasulullah, serta berdoa kepada Allah dengan wasilah sang adik tersebut. Setelah mimpi itu, tersiarlah kabar seantero negeri, hingga makamnya selalu ramai oleh peziarah dari seluruh penjuru negeri.